Alami korsleting listrik di bagian mesin sebuah minibus terbakar. Jalan Puri Indah Raya Kembangan, Jakarta Barat. Api dengan cepat membakar seluruh badan mobil. 4 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Kobaran api membakar sebuah minibus di Jalan Puri Indah Raya Kembangan, Jakarta Barat. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. 4 penumpang mobil berhasil keluar dan menyelamatkan diri. 2 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Belakang. Pemadaman dengan membuka kap kanal yang terbakar ternyata di bagian depan kendaraan itu. Nah, menurut pengemudi, jadi dia dari arah Puri Kedaya atau di kisaran Metro TV mau menuju mungkin tol, jadi udah mulai panas katanya dari sana udah panas, sehingga terjadi di sini tadi Puri Indah terbakar gitu. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Kebakaran ini dalam penyelidikan Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang guru dibunuh mantan suaminya di sebuah sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat saat akan mengajar. Pelaku sakit hati karena tidak dilibatkan dalam rencana pernikahan anaknya. Atik, seorang guru SD di daerah Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, tewas di depan sekolah tempatnya mengajar, dibunuh Nono, mantan suaminya. Wanita berusia 50 tahun ini dianiaya saat akan mengajar. Pembunuhan sempat dilihat sejumlah muridnya. Menurut teman-teman korban, selama ini Nono sudah sering mendatangi sekolah. Bahkan sempat dilakukan pertemuan dan didamaikan permasalahan keduanya. Kejar dari gerbang dan terjadilah penusukan. Kemudian si pihak penusuk, si Panano itu tidak melarikan diri, malah dia silahkan tangkap karena memang tapi ingin ditangkap oleh pihak yang berwenang, berwajib. Jadi dia memang sudah nekat, karena saya juga tidak nyangka karena waktu hari Jumat kita sudah berdamai, saya, beliau, Bu Ati sama pihak kepolisian sudah berdamai. Usai membunuh, Nono tetap berada di sekitar sekolah diamankan warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Karena korban sudah diidentifikasi dan sudah dibawa ke Satikasi. Pelaku sudah kita amankan di dalam polsek. Korban meninggal dunia atau kritis? Meninggal dunia. Di tempat ini. Setelah terjadi pembunuhan, sekolah diliburkan untuk pendampingan murid yang melihat penganiayaan serta memudahkan polisi melakukan penyelidikan. Saya khawatir anak-anak jadi trauma gitu, terus menimbulkan kerumunan kan di sini kalau tidak dipulangkan. Dan ini saya lakukan untuk keamanan juga. Ya, terus anak yang sudah kadung masuk gitu ya, ada beberapa anak yang sudah masuk ke kelas, ya itu langsung saya pulangkan juga. Menurut keluarga, Ati dan Nono sudah 15 tahun bercerai namun pelaku masih sering cemburu. Selalu ngejar-ngejar gitu. Jadi setiap tante saya punya pacar gitu, selalu dikejar, dicegat lah gitu. Anaknya tuh nggak mau ada bapaknya pengen ada anak, bapaknya pengen ada di pelaminan, sementara anaknya nggak mau ada bapaknya karena selama 22 tahun itu yang pembunuhnya tidak mengurus anaknya. Polisi hingga kini masih mendalami pengakuan Nono tentang motif pembunuhan yang dilakukannya. Apa diduga antara korban dan pelaku masih ada hubungan keluarga. Antara keluarganya, ibu dengan pelaku ini sudah hubungan keluarga, tidak harmonis dalam rumah tangga dari 2000. Jadi dapat izin ya. Polisi telah mengamankan barang bukti senjata tajam serta rekaman CCTV. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Jupita Meliana melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA dibunuh dan diperkosa mantan kekasihnya di Siak, Riau. Mayat korban ditemukan, ayah tiri pelaku terkubur di perkebunan. Mayat siswi SMA ini ditemukan pemilik kebun sawit di Desa Mempura, Siak setelah menggali tanah yang mengeluarkan aroma tak sedap.
Pemilik lahan awalnya sedang memanen sawit namun curiga dengan galian baru yang mengeluarkan bau. Korban merupakan warga setempat yang hilang selama 4 hari. Polisi yang melakukan penyelidikan mengungkap korban ternyata dibunuh anak tiri pemilik lahan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku yang masih berusia 16 tahun mengaku sudah putus hubungan cintanya dengan korban. Korban dibunuh dan diperkosa dengan dijebak diajak ke perkebunan. Tersangka pelaku kasus pembunuhan. Ini yang mana kasus ini terjadi awalnya ya mulai dari hari Rabu kemarin tanggal 2 Februari 2022 diawali dari percakapan chatting antara korban dengan pelaku. Akibat perbuatannya tersangka terancam 20 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung melaporkan. Pemirsa, polisi gelar olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata yang menewaskan 13 penumpang di Jalan Mangunan, Blingo, Bantul, Yogyakarta. Dari olah TKP tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kejadian Bantul. Olah TKP dilakukan tim gabungan dari Mabes Polri, Polda DIY, dan Polres Bantul, Yogyakarta digelar Senin kemarin di kawasan Bukit Bego, Imogiri, Bantul. Dari lokasi kejadian, tim mengumpulkan sejumlah barang bukti sebagai bahan penyelidikan kasus kecelakaan yang menewaskan 13 orang penumpang. Lokasi kecelakaan berada di jalur menanjak. Menurut keterangan saksi, kecelakaan diawali saat bus tak kuat melewati jalanan menanjak dan penumpang sempat diminta turun. Namun saat penumpang kembali naik ke bus, justru melaju tak terkendali hingga menabrak tebing. Penumpang sempat histeris di dalam bis. Di tengah sampai tengah alas itu kan ada tanjakan tinggi kan. Itu bis itu sudah tidak kuat. Bisnya kuat? Ya, udah mati. Mati terus histeris kan penumpang. Terus saya coba buat penumpang jangan sampai histeris lah, pokoknya bisa bis ini. Nyalain lagi ternyata enggak bisa. Terus sempat bis itu mundur sedikit. Akhirnya si kernet itu suruh turun, suruh cari balok. Terus penumpang semakin histeris, pintu langsung saya buka, terus saya turun, suruh turun semuanya. 11 orang penumpang yang terluka hingga kini masih menjalani perawatan yang disebar di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Nur Hidayah, PKPU Muhammadiyah, dan RSUD Penambahan Senopati. Kecelakaan ini terjadi hari Minggu siang saat rombongan tengah dalam perjalanan. Tim Liputan melaporkan. Seluruh korban tewas dalam kecelakaan maut bus wisata di Imogiri, Bantul, Yogyakarta telah dibawa ke rumah masing-masing pada Senin malam. 6 jenazah diantaranya dalam 1 liang. Iring-iringan rombongan ambulans yang membawa 13 jenazah korban kecelakaan maut bus pariwisata tiba di RSUD Insinyur Soekarno pada dini hari. Jenazah didata dan dipindahkan ke ambulans lain untuk dibawa ke rumah duka masing-masing. Ke-13 jenazah korban kecelakaan maut ini berasal dari 3 lokasi berbeda, yaitu Polokarto, Sukoharjo, Wonogiri, dan Kota Solo. Selanjutnya jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum masing-masing pada pagi harinya. Sebelum dimakamkan, ke-6 jenazah diantaranya sempat disolatkan di masjid desa. Ratusan warga ikut menghadiri mensolatkan jenazah korban. Ke-6 jenazah merupakan warga Merangen, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ke-6 jenazah dimakamkan dalam 1 liang untuk mempermudah proses pemakaman. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Tata Ramanta melaporkan. Sesosok jasad pria ditemukan dalam kondisi tanpa busana di lahan kosong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, mulut korban mengeluarkan darah. Warga desa Carat Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur gempar menemukan sesosok jasad pria di lahan kosong dalam kondisi tanpa busana.
Petugas berhasil mengidentifikasi jasad korban berinisial ZH, warga desa Winong, kecamatan Gempol. Di dekat jasad korban ditemukan baju, dompet, dan surat penting yang masih utuh diletakkan di motornya. Korban ditemukan warga saat melintas di lokasi. Kan kita semua nggak tahu, masalahnya sudah posisi begini, ya ini barangnya lengkap, kondisi masih telanjang gini, ada kain putihnya di bawahnya. Kebetulan tadi ditutup sama warga untuk penutupan jenazahnya biar tidak kelihatan telanjang. Namanya siapa, Pak? Namanya Jainul Hidayat. Polisi melakukan olah TKP dan tidak menemukan tanda-tanda luka kekerasan di tubuh korban, hanya dari mulut korban mengeluarkan bercak darah. Meski begitu, jenazah korban dilarikan ke rumah sakit guna kepentingan otopsi. Dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Dituduh selingkuh, seorang remaja tega membunuh kekasihnya yang lebih tua 4 tahun. Pelaku membunuh usai berkencan dengan korban. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serkap.